Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini, membawa segenap pujian penyembahan kita kepadanya. Namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita semua dapat bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas
Sungguh hati kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap musim yang sudah Tuhan sertai, untuk setiap musim yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kami Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa pikiran kami, segenap kehidupan kami Tuhan, untuk datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang boleh disukakan atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu yang siap menerima sukacita pagi hari ini. Sama-sama kita mau katakan haleluya, amin. Shalom, ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita mau terima sukacita dari Tuhan Yesus. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita sambung pujian kita mau katakan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi.
Engkau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami gak mau Tuhan Yesus, kami berjalan sendirian Tuhan. Kami gak mau berjalan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan, pimpin langkah kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Kasih-Mu Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. kasih-Mu kasih-Mu Mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena
Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kau alasan kami hidup. Kau alasan kami bertahan. Kau alasan kami diberkati. Kau alasan kami melayani-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Kau alasan kami diselamatkan karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu. Tuhan, kami menyadari kasih-Mu yang menyentuh setiap hidup kami, yang membuat kami berubah Tuhan. Sungguh tidak ada yang kami bisa banggakan dalam kehidupan kami ini kecuali karena Engkau yang sudah hidup di dalam kami. Engkau yang senantiasa bersama dengan kami melewati musim yang berganti. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami untuk menopang setiap kehidupan kami. Engkau yang mengokohkan langkah kami yang mulai lemah. Kami berjalan dalam ketetapan Tuhan dan merasakan bahwa kami mampu melangkah sejauh ini karena kedaulatan dan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, keselamatan-Mu yang sudah kami terima. Dan setiap kami yang percaya paham bahwa hidup di luar kasih Tuhan adalah kesengsaraan yang nyata. Tapi jika dunia melihat kami, mungkin kami bukan orang yang terpandang ataupun memiliki banyak hal menurut dunia ini. Tapi karena kami memiliki Engkau Tuhan Yesus, kami memiliki segalanya. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul. Dan setiap kami jemaat yang hadir di tempat ini ataupun yang menikmati ibadah-Mu secara online, kami percaya ada kehadiran Tuhan yang bersama dengan kami, yang mendekap erat kami Tuhan untuk merasakan kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami merasakan ada hadir-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Allah Roh Kudus, buka hati kami. Berikan kami pengertian yang benar tentang kebahagiaan. Dan kami siap merenungkan firman-Mu bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan boleh duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur ada kesempatan sekali lagi saya boleh bersama dengan para jemaat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi saya merasa sangat bersuka cita karena Tuhan melayakkan, Tuhan yang memberikan kesempatan untuk bertumbuh bersama. Saya didik anak sekolah minggu yang beberapa belas tahun yang lalu sedang dididik Tuhan di tempat ini bersama dengan para gembala dan juga para guru sekolah minggu saya, dan saya ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Dan hari-hari ini kita belajar banyak tentang kunci kebahagiaan, sebuah materi yang tidak pernah bosan-bosannya kita akan dengar karena kehidupan manusia ini memang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengejar dan mencari bahagianya dan kesenangannya. Maka beberapa minggu yang sudah kita lewati ini, para pengkhotbah, para pembawa firman bersama-sama dengan kita belajar tentang apa itu sumber kebahagiaan, apa itu bahagia sejati. Sekarang pertanyaan yang perlu kita tanyakan dalam hati kita, sudahkah bahagia minggu ini? Sudahkah hati ini sudah dilawat Tuhan dan merasakan sukacita dari Tuhan? Karena seringkali kita ditanyakan oleh WL, ada sukacita kita mengangkat tangan kita. Sedangkan ternyata tidak ada yang tahu isi hati kita sedang hancur karena memikirkan banyak hal, karena terbelenggu dengan suatu hal yang mungkin tidak bisa terkatakan oleh mulut ini. Tapi sesungguhnya hari ini Tuhan ingin bicara pada kita, sekalipun sesuatu yang tidak terkatakan oleh mulut kita,
tapi Tuhan mengetahui apa yang sedang kita gumuli. Oleh karena itu hari ini, pagi ini kita mau belajar untuk membuat sebuah keputusan, sebuah pilihan. Tema yang diberikan adalah kunci kebahagiaan, tapi ada satu sisi di mana saya ingin melihat bahwa kebahagiaan itu butuh sebuah keputusan besar. Butuh sebuah pilihan yang berani untuk menyatakan bahwa saya ingin bahagia atau saya saat ini bahagia. Sekalipun situasi di luar kita membuat kita khawatir dan tercengkeram dengan banyak hal, tapi kita punya sebuah keputusan besar di dalam Tuhan bahwa saya ini orang yang paling berbahagia. Karena apa? Saya menuliskan dalam persiapan saya, sejatinya orang yang merdeka dalam Tuhan Yesus meyakini bahwa tidak ada yang dapat membuat dirinya lebih bahagia selain dekat dengan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen ini harusnya jadi orang yang paling berbahagia, paling bersukacita, karena sudah dimerdekakan. Karena sudah tidak perlu memusingkan hal baik untuk menyuap Tuhan dan surganya. Karena tidak perlu capek-capek untuk berbuat amal, untuk membuat jalan kita lapang menuju surga. Harusnya orang Kristen orang yang paling berbahagia, karena dia sudah dimerdekakan dari dosa dan mengenal kesejatian Tuhan melalui Kristus, yang sudah diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan harusnya menjadi orang yang paling sukacita karena memiliki segalanya, yaitu Kristus. Sering lagu-lagu yang kita nyanyikan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu menjadi bagianku. Tapi seringkali itu hanya menjadi lantunan lagu biasa, karena kita sendiri terus berjalan dengan pemikiran kita. Kok orang lain merasakan bahagia di dalam Tuhan, kok aku tidak ya? Padahal kalau kita belajar bersama dengan Tuhan saat ini, memiliki sebuah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, yang adalah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa kita rasakan, Tuhan yang punya pengalaman dengan kita. Tapi seringkali kita tidak bisa menyadari kehadirannya, karena kita selalu memvisualkan atau menggambarkan Tuhan menurut versi kita. Kalau aku melayani, Tuhan memberkati. Atau kalau aku tidak pernah datang ke gereja, pasti ini aku akan dapat sial dan segala macam. Akhirnya kita menggambarkan Tuhan menurut versi kita. Wah, ini aku habis perpuluhan ini, berarti hidupku beres, Tuhan pasti bekerja dan segala macam. Karena kecenderungan manusia itu suka memvisualkan atau menggambarkan. Kita ingat bangsa Israel, saking kemelut hatinya, Musa sedang naik ke gunung, tidak ada yang membimbing, dia membuat sebuah patung untuk dijadikan Tuhan. Karena manusia punya kecenderungan memvisualkan sesuatu menurut imajinasi mereka. Kaitannya apa dengan kebahagiaan? Itu yang membuat mereka merasa aman dan bahagia, karena ada sebuah perwujudan keinginan mereka. Nah, ini yang harus kita waspadai. Seringkali kita merasa berjalan bersama dengan Tuhan, merasa sudah beres hidup dengan Tuhan, tapi kenyataannya ternyata kita hanya sedang mengimajinasikan Tuhan versi kita masing-masing. Dan akhirnya jadi kebahagiaan yang semu dan mengecewakan. Sehingga tidak sedikit orang yang berkata, saya sudah ikut Tuhan bertahun-tahun tapi kok tidak merasa bahagia. Karena pola pikir yang keliru itu yang malah menyesatkan kita. Kita mau belajar dari cerita sekolah minggu yang tidak asing. Karena saya guru sekolah minggu, saya juga mau ajak Bapak Ibu yang terkasih untuk kembali melihat indahnya kasih Tuhan yang membuat kita bahagia diterima. Kita mau buka di Lukas 15. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32, tapi saya akan bacakan sampai ayat 20 saja. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 saya akan bacakan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya
itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Cerita yang tidak asing, cerita yang sering kali kita baca dan bahkan sering kita dramakan di acara-acara gereja. Ada seorang bapak yang begitu mengasihi anaknya. Dia punya 2 anak, satunya bungsu dan sulung. Dan saya lihat kalau di budaya kita ya, seorang yang minta warisan ketika orang tuanya masih hidup itu ada sebuah kekurang ajaran tersendiri. Karena merasa bahwa ayahnya masih segar, bugar, masih dalam usia produktif. Dia bilang bahwa aku punya bagian dari hartamu, tolong berikan padaku. Dan ini kalau kita lihat dari ceritanya secara sekilas, tidak mungkin ayahnya bukan orang kaya. Karena kalau kita tahu mungkin orang tua kita dalam kondisi cukup dan pas-pasan, mungkin yang akan diwariskan hutang. Uangnya dari mana? Adanya itu loh, cicilan bank yang belum selesai dan segala macam. Kalau hari-hari ini. Tapi karena anak ini mengetahui siapa bapaknya dan apa yang dia miliki, dia minta. Aku punya hak nih di situ. Aku punya bagian di situ. Berikan sama aku. Bukan berarti ayahnya ini memanjakan. Dan saya juga merasakan ketika membacakan, karena saya sekarang jadi seorang ayah, mungkin dibagikan tapi dengan rasa sedih. Dan orang tua selalu paham situasi di mana kalau dia tahu anaknya pribadinya seperti itu. Ini kalau tak kasih uang atau harta kekayaanku, cepat atau lambat dia akan kehabisan. Karena bukan untuk berdagang, bukan untuk investasi, tapi dia mau cari kesenangan. Karena sejatinya saya bilang, manusia ini punya sebuah keegoisan tersendiri, di mana tidak terlalu suka dikontrol oleh orang lain atau pribadi lain. Oleh karena itu, manusia dengan keegoisannya paham bahwa sebenarnya harta itu kan yang dikumpulkan ayahnya. Tapi karena sifat individu dan keserakahannya dia ingin supaya yang memegang tahta atau bagian miliknya adalah dia sendiri. Nah, ini yang digunakan oleh si jahat atau iblis untuk merongrong hidup kita. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu terbatas loh. Makanya yang selalu diserang dalam konsep pikiran kita itu tentang kebebasan. Kalau kamu tidak dalam Tuhan tuh kamu bisa bebas ngapain? Nggak perlu takut, nggak perlu merasa bersalah kalau berdosa. Karena di luar Tuhan tuh tidak mengenal namanya pembatasan-pembatasan peraturan seperti itu. Padahal ayahnya ini kan pribadi yang membesarkan dia. Dia paham tentang pribadi ayahnya. Tapi justru malah membuat sebuah keputusan untuk pergi meninggalkan ayahnya. Nah, konsep kebahagiaan yang pertama yang bisa kita ketahui adalah kita melihat bahwa untuk mencari sebuah kesenangan, orang bisa dapatkan dari dunia. Kalau di salah satu terjemahan, di firman Allah yang hidup, dikatakan, beberapa hari kemudian si bungsu berkemas-kemas dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menghamburkan uangnya dengan berpesta pora, berfoya-foya dengan pelacur. Ada kata-kata yang cukup kasar di sini. Dia minta harta dari ayahnya untuk mencari sebuah kebahagiaan di luar orang-orang yang mencintainya. Dia pergi ke negeri yang jauh untuk menghabiskan hartanya. Dia coba sesuatu hal, banyak hal untuk membuat dirinya puas. Dan ini terjadi hari-hari ini.
Orang berlomba-lomba memuaskan hasratnya untuk mengisi kekosongan hatinya. Dia coba cari pekerjaan yang terbaik, dia coba cari uang sebanyak-banyaknya. Dia coba untuk jadi seseorang pribadi yang punya pengaruh. Tapi pada akhirnya dalam titik puncak pencapaiannya, kalau di si bungsu ini dapat harta ayahnya, habis itu apakah kebahagiaan yang dia capai? Kesenangan sementara iya, tapi setelah itu dia merasakan bahwa ternyata mencari sesuatu hal yang menyenangkan di luar sana sifatnya sementara. Sifatnya adalah sesuatu hal yang ternyata tidak memuaskan hatinya. Orang hari-hari ini, dewasa ini, seringkalinya terbelenggu dengan keinginannya. Dan Tuhan bukan pribadi yang mengekang keinginan seseorang. Petang malam tadi malam saya juga membawakan renungan di remaja, saya juga bilang ke adik-adik remaja, hati-hati dengan permintaanmu. Berkat itu bisa jadi kutuk. Kau minta sesuatu hal dan Tuhan izinkan, walau dengan berat hati istilahnya. Bisa jadi itu malah jadi bumerang. Tidak sedikit orang yang ketika minta kelimpahan malah melupakan Tuhan. Atau ketika dia minta sesuatu hal dengan pengaruh yang besar, akhirnya dia malah melupakan siapa yang membawa dia ke titik pencapaian itu. Dan akhirnya iblis masuk untuk mengubah pola pandang bahwa kamu mencapai ini karena kekuatan dan kebanggaan. Karena powermu itu yang membuat kamu bisa sampai sejauh ini. Sehingga kita mulai melupakan Tuhan dan siapa yang membawa kita pada perjalanan pencapaian itu. Tuhan sedih ketika kita merasa bahwa padahal dekat dengan Dia adalah hal yang luar biasa, tapi malah tersingkirkan dengan keinginan pribadi. Si bungsu minta sesuatu bagian yang malah membuat dia jauh. Dikatakan di sini, dia menghabiskan dengan banyak hal dan akhirnya terjadi kelaparan hebat dan membuat dia melarat. Poin penting yang perlu kita garis bawahi, kesenangan duniawi membuat kita senang, bahagia, tapi bukan waktu yang lama. Karena itu hanya tinggal tunggu tempo dan waktu di mana kita akan merasa bahwa bukan itu yang kita cari. Sehingga kemelaratan itu sudah menunggu. Mungkin tidak akan melarat secara harta, tapi orang yang terkikis hati nurani dan juga kerohaniannya itu juga merupakan sebuah kesengsaraan. Sehingga dari orang yang memiliki segalanya, dari orang yang dekat dengan Bapaknya, tapi karena dia menginginkan nilai yang lebih daripada relasinya dengan Bapaknya, dia pergi mencari kesenangan dunia. Dan akhirnya di satu titik orang akan kembali kecewa. Kita mau memuaskan hawa nafsu kita mau memuaskan kedagingan kita, dan pada akhirnya hati kita tetap kosong. Pilihan untuk bahagia jadi tidak ada. Ya, karena kita mencari sebuah kebahagiaan yang fana. Orang zaman sekarang mengumbar yang namanya hak. Dan sekali lagi kita katakan bahwa kebahagiaan itu memang hak kita. Tapi tidak sedikit yang mencari kebahagiaan dengan cara yang keliru. Kita akan tersenyum, tapi tidak akan dalam waktu yang lama. Kita akan merasa senang. Orang baru beli mobil baru itu senang. Wah, nyoba fiturnya, apalagi zaman sekarang sedang model mobil listrik ya kan. Di saat BBM naik ini ada solusi untuk memakai listrik. Suatu hal yang baru membuat kita jadi merasa bahagia, mencoba hal yang baru. Tapi mobil baru pun lama-kelamaan akan menjadi mobil bekas. Karena sifatnya tadi sementara. Hal yang kita anggap sebagai hal yang modern dan nyaman akhirnya akan ditinggalkan. Ini gambaran bahwa ketika kita mencari sesuatu hal yang kita korbankan relasi kita dengan Tuhan, maka yang akan kita peroleh adalah kesia-siaan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau sehari-hari, di ayat 14 dikatakan,
Ketika uangnya sudah habis, terjadilah kelaparan yang besar, dia melarat dan tidak punya makanan apapun. Semula dia punya banyak teman ya kan, untuk pesta pora tidak mungkin sendirian. Dunia akan mendampingi orang yang suka dengan hal yang duniawi. Tapi ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia ditinggalkan, bahkan polanya dia sangat jatuh dari yang memiliki segalanya sampai untuk makan aja tidak bisa. Dan pada zaman itu babi itu juga haram di orang-orang Yahudi. Dia disuruh menjaga babi, bahkan untuk mendapat belas kasihan orang lain untuk mendapat makan aja tidak bisa. Sampai dia ada keinginan ampas babi mau dimakan. Mungkin ini tindakan ekstrim, dari kaya banget melarat. Mungkin beberapa orang mikir, wah syukur karena salahnya kurang ajar dengan orang tua. Tapi bukan sisi itu yang mau kita ambil. Kita lihat, mengejar kebahagiaan yang versi kita justru malah menyingkirkan kehadiran Tuhan. Malah akan berbalik jadi hal yang tidak benar. Kita harus makan ampas babi. Karena kesengsaraan hidup kita meninggalkan Tuhan. Kebahagiaan dunia masih terukur dengan materi dan nominal. Sifatnya sesaat. Jabatan ada periodenya, uang ada limitasinya atau ada nominal yang ada batasnya. Kecantikan dan paras yang elok itu juga ada masanya. Lama-kelamaan juga ada kerutan di wajah, gigi yang tidak lengkap lagi. Jadi kalau kita masih memberikan sebuah tolak ukur bahwa kebahagiaan adalah sesuatu hal yang masih diukur dari kacamata dunia, sekali lagi kita akan kecewa. Maka kunci kebahagiaan berasal dari sesuatu hal yang tidak bisa lekang oleh waktu, yang akan selalu baru setiap hari. Ia akan membuat kita selalu bersemangat dan mengatakan, sekalipun situasi kelam atau situasi tidak menyenangkan, ada sebuah sukacita dari dalam atau sukacita surgawi itu yang meluap. Karena kedekatan dan hidup kita di dalam porosnya Tuhan. Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat dipandang, suatu saat bisa berbalik menjadi jerat. Kita kejar sesuatu hal dan tinggalkan Tuhan. Maka apa yang dianggap dunia itu indah, suatu ketika akan jadi jerat maut bagi kita. Sehingga kita dibutakan dengan kesenangan dan meninggalkan apa yang sebenarnya jadi kesukaan kita, yaitu harusnya dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kenikmatan duniawi membuat kita mengejarnya lebih dari hadirat Tuhan. Karena Tuhan hanya akan tinggal di dalam hadiratnya. Tuhan akan tidak nyaman untuk hidup bersama dengan orang yang berdosa. Oleh karena itu, kejijian Tuhan dengan dosa membuat dia mau untuk membayar dengan harga yang mahal orang-orang yang bergelimangan dengan ampas babi, yaitu dosa itu sendiri, untuk ditebus dan dibersihkan. Karena kasihnya, kemurahannya, membuat kita yang menjijikkan dari dosa ini diangkat untuk dibersihkan supaya layak bersanding dengan dia. Karena Tuhan tidak akan tahan dengan dosa. Karena Tuhan tidak akan tahan dengan yang namanya ketidakbenaran. Dia akan risih, makanya dia akan membersihkan. Dan ungkapan ini dan istilah ini terlihat dari ketika anak yang bungsu itu pulang. Dalam kondisi dia masih bau babi, masih compang-camping, mungkin pakaiannya tidak ganti. Pulang yang cukup lama dengan kondisi menggembel. Tapi Tuhan lihat dari jauh, dia menanti-nantikan. Ada sebuah kepulangan orang yang dikasihinya. Dia terpeluk, dia kasih, suruh ganti baju, kasih jubah yang terbaik, kasih cincin. Karena mengingatkan kembali bahwa naturnya atau alaminya dia itu adalah anak seorang yang kaya raya. Seorang anak dari petinggi besar, bapak yang memiliki banyak hal. Jangan sampai tampilannya seperti itu. Dan ini butuh sebuah kesadaran. Maka dikatakan ketika dia sedang mau makan ampas babi, dia mengingat, aku telah menghabiskan banyak hal dan berdosa karena bapakku ini. Masa aku makan sampai kesusahan seperti ini, sedangkan di rumahku sana pekerja-pekerjanya bapakku ini kelimpahan makanan. Makanya ini butuh kesadaran bahwa setelah dia menghabiskan banyak kesenangan tidak membuat dia penuh hatinya. Tapi kesadaran dan pemulihan pola pikir membuat dia sadar bahwa yang dibutuhkan dia adalah Tuhan.
atau bapaknya itu. Sehingga dia memutuskan untuk bangkit. Walaupun pemikirannya belum penuh. Dia masih berpikir, bapakku pasti nggak mau terima aku sebagai anak nih. Aku mau jadi upahannya atau pekerjanya aja, karena dulu aku sudah ngisin sudah kurang ajar dengan dia. Aku mau pulang tetap pasti dia terima walaupun aku jadi bawahan. Tapi Bapa kita di surga tidak seperti itu. Anak akan tetap jadi anak. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang akan selamanya menjadi anak yang dikasihinya. Bapaknya melihat anaknya yang dinanti-nantikan. Karena saya seorang ayah, saya juga tahu pola pikir dari seorang ayah. Tahu kalau anaknya akan jatuh, tapi kalau dilarang dia tidak akan belajar sesuatu. Maka Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk memilih, untuk berusaha. Jadi hati-hati kalau Tuhan terkesan membiarkan. Maka butuh pertobatan setiap hari untuk menyadarkan kita bahwa kalau langkah kaki kita ini salah dan keliru. Ada Roh Kudus yang membuat kita sadar. Aku harus kembali kepada Bapakku. Itu sumber kebahagiaan dan pemenuhanku yang benar. Bahkan dia tidak lagi muluk-muluk mau foya-foya. Dia hanya ingin pulang dan makan. Karena ayahnya tidak akan membiarkan dia kelaparan. Ada penerimaan surgawi di mana bapaknya menanti-nantikan anaknya yang telah hilang itu. Dia tahu penderitaan dia tidak akan berlangsung lama kalau dia bersama dengan bapaknya. Si bungsu bangkit dengan sebuah kesadaran bahwa di tempat bapaknya ini disediakan banyak hal. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan tayangan ibadah ini, mungkin orang tidak ada yang tahu kita sejauh apa pergi dari rumahnya Tuhan. Orang tidak ada yang melihat. Tapi hati ini kalau punya kerinduan dan Tuhan mengetuk hati kita untuk kembali, maka akan ada pemenuhan dari Tuhan. Akan ada sebuah sambutan yang hangat dari Tuhan. Bapa yang baik itu menanti-nantikan dari jauh. Dan itu butuh langkah kaki kita untuk pada Bapa kita. Ada kasih yang selalu tersedia. Bapa menilai kita berharga bukan karena apa yang sudah kita perbuat. Tapi dari kacamata kasihnya, dia menerima kita dan melayakkan kita hidup bersama dalam persekutuannya. Kalau kita menyanyikan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, tidak ada yang lebih indah daripada persekutuan dengan Tuhan. Harusnya kita tidak silau dengan apa yang jadi nilai dunia. Karena kita sudah bersama dengan persekutuan Tuhan. Membuat kita paham bahwa hati ini sebenarnya yang memiliki dan yang bisa memenuhi hanya Tuhan. Maka ketika kita sedang silau oleh dunia, kita harus pandang ke salib Kristus. Aku sudah dipuaskan. Christ is enough. Sehingga kekosongan hati kita untuk mencari apa yang silau menurut dunia ini jadi teredam karena kita sudah memiliki Kristus. Akhirnya ketika kita berusaha bukan lagi untuk mencapai sesuatu tapi karena mensyukuri sesuatu. Yaitu kasih kemurahan Tuhan. Kita bekerja dengan baik, kita melakukan studi dengan luar biasa karena kita sadar kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita untuk merasakan hadiratnya di setiap apa yang kita kerjakan. Bagian terakhir yang ingin saya bagikan yang tidak kalah penting, setelah si bungsu diberikan pesta yang besar, ada seorang anak yang terhilang yang lain, tokoh lain, yaitu si sulung. Si sulung ini wujud kalau kita baca dengan seksama, wujud orang Farisi dan juga ahli Taurat. Di mana dia bersama dengan bapaknya, mengerjakan aktivitas rumah, bekerja keras, tapi dia marah dan dengki. Anak kurang ajar yang bersama dengan pelacur kayak gitu aja dipestakan. Aku kapan? Aku nggak pernah loh paham. Ini wujud di mana kita juga memilih kebahagiaan yang keliru. Aku bahagia kalau aku diupah. Ini perwujudan seperti itu. Di mana tidak sedikit orang tadi yang komplain. Aku sudah melakukan banyak hal, tapi Bapa tidak berbuat sesuatu buat aku. Mentalitas seorang pekerja atau upahan. Kok aku nggak diupahi? Padahal dia sudah menghabiskan uangmu, tapi kok aku nggak dipestakan? Anak lembu aja nggak pernah disembelih. Ini terhilang padahal dia bersama dengan Tuhan. Karena apa? Sekali lagi pola pikir yang keliru.
Ayahnya sampai menolong dia, menasihati, kenapa kamu merasa seperti itu padahal semuanya di sini adalah milikmu? Karena tadi kan sudah dibagi. Yang separuh buat adiknya, sisanya kakaknya. Dia terhilang di tengah kelimpahan. Padahal yang ada di situ adalah hartanya si sulung. Tapi dia merasa itu bukan jatahnya dia. Makanya kita sering terhilang padahal kita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita masih menganggap setiap apa yang kita kerjakan itu harus dikasih upah, harus dikasih berkat, harus dikasih sebuah pencapaian dan reward. Padahal reward terbesar adalah bisa dekat dengan Bapaknya itu. Nah, maka pilihan keputusan untuk bahagia itu ada di dalam sini. Yang mau kita setting itu kebahagiaan versi dunia, berfoya-foya, mencari apa yang memuaskan hati, pergi kemana dan segala macam. Atau kita duduk diam dalam pangkuan Tuhan, dalam hadirat Tuhan dan merasakan bahwa kita didekap dengan kasih, sekalipun dunia ini memandang remeh kita, tapi ada sebuah penerimaan dari Tuhan. Sehingga kita tidak gelo, yang membuat kita kecewa karena ekspektasi dunia pada kita. Tapi Tuhan selalu ada dan hadir untuk memeluk mendekap kita dengan kasih kemurahan-Nya. Pagi hari ini Tuhan mau agar kita memilih dalam hidup kita memiliki kebahagiaan yang sama seperti Bapa. Bahagianya Bapa apa? Bapa bahagia bukan karena uangnya kembali. Bapa bahagia karena anaknya atau hartanya yang paling berharga, yaitu jiwanya terselamatkan dan bersama dengan Dia. Nah, sudahkah kita yang ada di tempat ini atau yang sedang menyaksikan punya kebahagiaan karena ada orang yang hilang, yang sudah lama tidak mendekat pada Tuhan, terus akhirnya datang dan mengasihi Tuhan lagi? Apakah kita punya kebahagiaan di mana jiwa-jiwa itu yang terhilang akhirnya didapatkan Tuhan kembali? Pagi hari ini mari kita memilih kebahagiaan yang tepat, memutuskan bahwa bahagia yang terbesar adalah karena Tuhan mengasihi kita bersama dengan kita. Mari kita bersukacita, datang ke hadirat-Nya. Kita katakan, biarkanlah Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah,
menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, memberikan kami mau berikan hati kami Tuhan. Ku mau menyembah, memberikan hatiku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh tidak ada yang kami banggakan di dalam dunia ini ataupun dalam diri kami Tuhan. Karena kami hanya seorang yang makan ampas babi semula. Orang yang berkecimpung dalam dosa. Orang yang dalam kondisi yang tidak layak. Yang bahkan lebih silau dengan apa yang menurut dunia ini bagus dan indah. Kami sering tertarik. Tapi kami menyadari ternyata itu tidak bisa membuat hati kami bahagia. Tidak bisa menimbulkan sukacita kekal. Kami menyadari bahwa pulang ke rumah Bapa sendiri yang selalu penuh kelimpahan kasih dan penerimaan, itu yang membuat kami penuh sukacita. Jika saat ini di antara kami mungkin ada yang sedang berbeban berat, ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami rindu memandang bahwa sakit yang Kau izinkan ini untuk mendewasakan, untuk melihat bahwa sekalipun kami lemah di hadapan dunia, tapi iman kami berbicara bahwa Tuhan turun tangan untuk setiap hati yang mau. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah pergi. Hanya kami yang seringkali menjauh. Maka Tuhan, Roh Kudus yang sudah bersemayam dalam hati kami mengingatkan kami untuk kembali pulang, menerima kasih kemurahan Tuhan, mengadakan pesta besar di rumah-Mu Tuhan, merasakan sukacita karena yang terhilang telah kembali, dan jauhkan kami dari sikap bodoh di mana kami mengharapkan upah dari apa yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Sungguh upah yang paling besar yang sudah kami terima adalah mengenal Tuhan sendiri. Dan anugerah keselamatan-Mu kami responi dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Jagai langkah hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingat apa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Tidak peduli kami bau babi, tidak peduli kami adalah orang yang sedang kotor. Tapi ketika Tuhan sudah membersihkannya, Tuhan tidak mengingat harta yang sudah kami habiskan karena kami meminta dari Engkau Tuhan. Tapi Engkau mendekap kami karena Engkau melihat kami yang lebih berharga, yang kembali pulang untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini, biar setiap hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, kami menginginkan kebahagiaan yang dari Kristus, yang akan kekal kami bawa, merasakan pesta rohani bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan setiap yang sakit,
Berikan kekuatan untuk setiap yang lemah. Berikan pengharapan untuk yang kecewa. Dan berikan sukacita untuk setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan untuk WM. Baik, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan melalui hamba-Nya Bapak Didik Cahyo Kartiko. Berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 dengan pembicara Bapak DRS Supriyanto. Ibadah Abi akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GPI Hosana, Semarang. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GPI Hosana, Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126 263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda Sari di toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat Anda berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat atau sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, hari ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak bisa bersama dengan kita di ibadah secara onsite karena ada keperluan acara di Jakarta. Datang dan hadiri kebaktian WBI pada hari Kamis 22 September 2022 secara onsite pada pukul 5 sore. Kemudian datang dan hadiri kebaktian pria pada hari Jumat tanggal 24 September 2022 secara onsite pukul 6 petang. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk pembangunan atau perluasan ruangan untuk sekolah minggu yang sedang berlangsung. Saya serahkan kepada Bapak Harto untuk menutup ibadah kita. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sebab firman-Mu mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami bahwa jauh dari persekutuan dengan Tuhan dan hidup dalam dosa adalah penderitaan. Sedangkan bersekutu dengan Tuhan, menikmati kasih-Mu, itulah kebahagiaan yang sejati. Maka dari itu Tuhan, kami memutuskan untuk memilih senantiasa bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Engkau, menikmati kasih-Mu setiap hari ya Tuhan. Dan kami percaya, sukacita surga, kebahagiaan dari Allah, mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan, tiada henti. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Engkau terus pakai Bapak Didik ya Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai pelayan-Mu Tuhan. Engkau tambahi terus dengan hikmat yang dari Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memenuhi dengan kasih dan damai sejahtera dari surga, sehingga keluarga kami penuh dengan sukacita dan kasih. Sekalipun dalam pergumulan, kami tetap dapat menghadapinya, karena Engkau menyertai dan memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa, Engkau berkatilah setiap usaha, pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Engkau buat berhasil. Anak-anak yang masih studi juga Tuhan berkati.
biaya yang dibutuhkan Engkau cukupkan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan yang ajaib, mereka sembuh. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Terima kasih, kuatkan iman kami sehingga tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Bapak, kami terus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar ini kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah agar mereka mau percaya, bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kami rindu Tuhan, negeri ini Engkau lawat dan Engkau selamatkan. Engkau lindungi bangsa kami, Engkau lindungi negeri kami Tuhan dari segala ancaman. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu melimpah atas negeri ini. Ya Tuhan, kami sebentar akan pulang, kiranya Engkau lindungi kami, biarlah kami pulang dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Dengan percaya kita sama-sama katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.